好强大的无地雷击也禁闭不了这9天5地的能量。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbarunya, yang mana ini adalah episode 664-nya. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 663-nya. Sebelumnya, sesuatu di balik gerbang ini telah memanggil Jiruyu. Jadi dia pun mencoba untuk menyentuh gerbang tersebut. Muncullah bola energi yang sangat kuat. Keberadaan dari bola ini bertujuan untuk bisa menguji kepantasan dari Jiruyu. Untung saja dia itu berhasil dan kini gerbang itu pun telah terbuka. Di dalam sana, Kinchan masihlah belum tahu asal-usul dari area terlarang. Ia pun bertanya kepada Ji Hongjan. Ia menjelaskan kalau Jiusu telah menyegel tempat ini selama 200 tahun lebih. Selain Jiusu, tidak ada satupun orang yang bisa memasuki tempat itu, bahkan hingga sampai sekarang. Kinchan bersama Jiruyu pun masuk lebih dalam, di mana mereka mendapati banyaknya energi penyucian. Berhubung di sana ada sebuah rumah, jadi Kinchan bersama Jiruyu bergegas pergi ke sana. Tapi sebuah serangan berusaha untuk menghentikan mereka. Kinchan juga tidak dapat menggunakan kekuatannya, ditambah munculnya banyak ular, yang salah satunya berhasil menyerang Jiruyu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kondisi Jiruyu tidaklah baik-baik saja, karena racun ular itu telah membuat kondisinya begitu lemah. Kinchan sendiri agak bingung harus berbuat apa, hingga tiba-tiba saja kekuatan yang ada pada dalam diri Jiruyu pelan-lahan mulai menyembuhkan dirinya. Tidak hanya itu, namun hal aneh mulai terjadi pada tubuhnya juga. Terlihat terdapat begitu banyak kekuatan yang terus terpancar keluar. Masih belum berhenti, sebuah pedang juga telah keluar dari tubuhnya, yang seketika saja membuat danau ini mulai bereaksi. Energi penyucian dalam jumlah yang sangat besar mulai masuk ke dalam diri Jiruyu. Melihat hal itu tentu saja membuat Kinchan terkejut, karena dengan kekuatan sebesar itu maka dia yakin Jiruyu pasti bisa langsung naik ke tingkat Martial Emperor. Hanya saja keberadaan Kinchan di sini tidaklah disambut dengan baik oleh tempat itu. Sepertinya area terlarang hanya boleh dimasuki oleh keturunan keluarga Ji saja. Jadi di saat merasakan adanya orang asing, ia mulai memberikan serangan. Kinchan berusaha cukup keras dalam menahan serangan itu, karena ini sangatlah kuat. Tidak hanya itu saja, namun sebuah ular besar pun muncul. Dalam satu kali serangan saja, pertahanan Kinchan itu dapat dihancurkan. Selain itu, serangan lainnya pun langsung mengeluarkan jiwa Kinchan yang membuat ia seketika berpindah ke tempat lain. Ada sebuah teks kuno yang memancarkan sinar terang. Ini membawa Kinchan ke sebuah tempat yang sama sekali tidaklah ia kenali. Ia yakin kalau dirinya masihlah berada di area terlarang. Namun setelah melihat ke sana kemari, ternyata banyak iblis yang telah mati. Dan begini maka kemungkinan dia itu tengah berada di benua iblis. Tempat itu tengah dalam pertempuran. Bahkan ada sosok yang begitu besar pelan-lahan tengah menuju ke arah Kinchan. Tapi Kinchan itu kembali berpindah lagi. Kali ini dia tengah terjatuh. Tempat itu merupakan lembah kematian pada 300 tahun yang lalu. Kinchan tidak mati begitu saja, karena bagaimanapun ia harus menuntaskan apa yang terjadi pada 300 tahun yang lalu. Namun di sini dia merasakan sebuah aturan yang tidak bukan adalah aturan kehancuran. Sesuatu yang ada pada tubuh Kinchan kembali bereaksi, yang mana itu menyadarkan ia dan membawanya kembali ke tempat sebelumnya. Buku kuno ini langsung saja masuk ke dalam diri Kinchan. Itu seketika saja membuat kekuatannya meningkat. Bahkan ular besar ini bisa dengan mudah ia habisi.
300年前。 Sementara untuk Jiryu sendiri masihlah belum berhenti dalam menyerap kekuatan tersebut. Muncullah beberapa pedang terbang di sisinya. Karena dia itu tengah memasuki dao penyerapan aturan pedang. Ia yakin kalau perkembangan Jiryu tidak berhenti sampai di situ saja dan akan terus lanjut berkembang. Ledakan kekuatan terus-menerus terjadi, diikuti juga oleh energi besar dari danau di sana. Qingchen tidak ingin berdiam diri saja. Ia pun mengeluarkan beberapa barang miliknya dan menciptakan sebuah formasi pelindung untuk mereka. Apa yang terjadi di dalam sana telah berdampak kepada sisi luar area terlarang. Leluhur Ji sangatlah penasaran apa yang sedang mereka lakukan di dalam sana. Ia pun meminta semua orang untuk bisa melindungi dirinya, karena mereka itu harus bertahan dari petaka petir itu. Kembali kepada Qingchen, di mana ia juga tengah menyerap kekuatan dari kenaikan Jiryu. Sampai padarnya sesuatu mulai terjadi pada tubuh Jiryu. Namun yang pertama kali menyelesaikan semua itu adalah Qingchen. Dia telah menerima kekuatan yang begitu besar. Bahkan dia itu merasa ini mungkin lebih kuat jika dibandingkan kultivator Martial Emperor. Namun tak mengapa energi 9 langit dan 5 bumi miliknya cukup lemah. Sampai akhirnya dia sadar kalau ada petaka petir yang telah muncul. Berhubung petaka ini tengah berada di area terlarang, maka mereka tidak akan bisa pergi dengan mudah. Satu-satunya cara adalah dengan menahannya saja. 好强大的无地雷击被禁闭这9天5地的能量。 Qingchen menjadi tidak heran mengapa sejak tadi ia memiliki perasaan itu. Namun ia masihlah belum tahu apakah Jiryu dapat mengatasi semua ini. Perlahan non pasti Jiryu telah menyelesaikan penyerapannya. Namun ia merasakan sesuatu yang ada di bawah danau tersebut. Jadi perlahan non pasti ia yang mengecek ada apakah di sana. Benar saja sesuatu mulai bereaksi saat Jiryu menyentuh hal itu dengan kekuatan miliknya. Di balik pilar cahaya yang baru saja muncul terdapat sebuah kristal ungu, yang mana benda itu langsung mengenali Jiryu sebagai tuannya. Tanpa berlama-lama, kristal itu pun masuk ke dalam tubuh Jiryu, yang seketika saja membuat kekuatannya mengalami peningkatan. Dan sekarang dia itu telah resmi menjadi seseorang di ranah Martial Emperor. Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini ada seseorang yang muncul di mana beliau sepertinya merupakan Jiusu. Ia memberitahu mereka kalau sang Guanxia dari istana Piao Miao sangatlah licik. Jadi mereka itu harus berhati-hati. Jika saja Qingchen masih hidup, maka dia ingin keluarga Ji memberitahukan tentang rumput rendau. Sepertinya sosok itu hanyalah sebagian ingatan yang Jiusu tinggalkan. Ia pun pergi meninggalkan mereka semua. Melihat rekannya yang telah lama meninggoy tentu saja membuat Qingchen merasa sedih. Apalagi dia itu terus memikirkan kondisinya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.